Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa dan sampai di pelosok tanah air. Dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, yang ada di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara semua pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk menikmati hari ini, hari pemberian Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami semua maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tuhan Yesus meyakinkan hal ini kepada kita melalui pembacaan kita saat ini dalam 1 Korintus 10 ayat ke-13 yang sudah kita baca di atas, saudara. Dan mari kita pelajari ayat tersebut. Bagian akhir dari ayat tersebut mengatakan, sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya bahwa Tuhan tidak menghilangkan masalah itu sama sekali dari hadapan kita. Masalahnya tetap ada, atau persoalan hidup yang kita sedang hadapi tetap sama. Tetapi bedanya kita sanggup menanggungnya. Jika kita sudah menyadari bahwa Tuhan tidak memindahkan atau menghilangkan masalah kita, tetapi sebaliknya Dia menggaransi bahwa kita sanggup menanggungnya. Mari kita kalkulasi seberapa kuat kita menanggung masalah bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah bahwa pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan berasal dari dua sumber, yaitu dari manusia itu sendiri dan dari iblis. Tuhan memang mengizinkan iblis mencobai kita, saudara. Ingat kisah Ayub di dalam Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Pada ayat yang ke-12, Tuhan membatasi kewenangan iblis mencobai Ayub, sehingga iblis tidak boleh semena-mena kepada anak-anak Tuhan. Jadi yang pertama yang harus disadari bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan atau masalah melampaui kekuatan kita. Masalah-masalah yang datang kepada kita adalah masalah yang mampu kita atasi. Justru yang sering dialami anak-anak Tuhan ketika masalah datang, langsung merasa tidak kuat dan jatuh. Padahal Tuhan telah mengaruniakan kekuatan pada kita untuk masalah itu, saudara. Lebih daripada itu, jika kita minta tolong kepada Tuhan, Dia akan memberikan lagi kekuatan ekstra kepada kita. Yang kedua adalah bahwa Tuhan setia pada janjinya.
Kesetiaan Tuhan Yesus sudah dibuktikan dengan menyerahkan nyawanya kepada kita demi dosa-dosa kita. Filipi 2 ayat yang ke-8 menegaskan hal ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jika nyawanya saja dia berikan kepada kita, masa terhadap masalah-masalah kita dia tidak tolong, saudara. Jadi ingat, kita tidak sendiri menanggung masalah kita, saudaraku. Tuhan Yesus dengan caranya sendiri, secara supranatural, akan menolong kita tepat pada waktunya. Tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. Jadi, kita dan Tuhan harus bekerja bersama-sama. Jangan cepat menyerah, sebab Tuhan masih dan pasti bekerja untuk kita. Yang ketiga adalah bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar. Tuhan mengatakan bahwa setiap pencobaan ada jalan keluarnya. Setiap cobaan mempunyai jalan keluarnya masing-masing. Apa jalan keluarnya? Apapun jalan keluarnya, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah pada Tuhan yang baik itu tidak ada sedikit pun niat jahat. Tuhan Yesus baik dan tidak pernah berubah, saudara. Dia tidak pernah melakukan yang tidak baik kepada kita. Walaupun keadaan kita tidak baik, beban yang kita alami sangat berat, jangan pernah berkata bahwa Yesus telah melakukan yang tidak baik kepada kita. Jalan keluar yang Tuhan berikan, apapun itu, adalah jalan keluar yang terbaik, saudara, yang terindah buat kita. Sebab Dia yang paling tahu kebutuhan kita, bahkan kehidupan kita. Jalan keluar yang Tuhan berikan menurut Alkitab ada bermacam-macam. Yang pertama adalah melampaui apa yang kita minta atau pikirkan. Di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sama seperti yang kita minta. Matius 7 ayat ke-7 sampai 8 berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Yang berikutnya adalah tidak seperti yang kita minta. Seperti Paulus yang telah meminta 3 kali kepada Tuhan agar duri dalam dagingnya dicabut, dan Yesus yang telah meminta 3 kali kepada Bapa agar cawan dilakukan daripadanya, menjadi contoh pada kita bahwa jalan keluar yang kita minta tidak selalu sama seperti yang kita pikirkan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, jika kita ingin jalan keluar daripada Tuhan, maka kita jangan keluar dari tracknya Tuhan, atau kita jangan keluar daripada orbitnya Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, jangan menyerah, sebab Tuhan sedang bekerja buat kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Sungguh Tuhan yang sangat baik bagi kami. Tuhan menyediakan jalan keluar bagi setiap persoalan kami. Bahwa kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam segala kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus yang akan mengajarkan bagi setiap kami saat ini. Dan kami berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri, saudara kami di perantauan. Tuhan berkati mereka, Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pekerjaan di perusahaan, di kantor, di perkebunan, di persawahan, dan dimanapun bidang pekerjaan mereka. Tuhan yang memberkati. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan, ya Tuhan, dalam kehidupan kami saat ini. Dan kami berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa dosa dan kutuk dosa. Tuhan bebaskan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan berikan penghiburan bagi saudara kami yang menderita. Berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, dan negeri kami ya Tuhan. Berkati. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami semua yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka malam hari ini. Dalam istirahat kami Tuhan memberkati malam hari ini. Dan besok Tuhan bangunkan dengan sukacita, dengan damai sejahtera daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semua diberkati. Tetap bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya dan saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.